Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Selain itu adalah port teleportasi level, dan kesulitan strategi penjara bawah tanah telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Para pemburu yang masuk ke ruang bawah tanah dengan hati-hati mengamati bagian dalam dengan mata ingin tahu. Tapi segera, mata mereka berubah menjadi ketakutan. Yang menarik perhatian saya hanyalah jalan berdarah. Mayat monster yang terbunuh yang tak terhitung jumlahnya membentuk jalan berdarah, yang menyebar tanpa henti ke ujung gua yang gelap. Para pemburu bahkan tidak memiliki ide untuk masuk untuk melihat lagi, dan semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Kuot, kalau begitu lihat itu. Kuot. Salah satu pemburu menyikut pria di sebelahnya dengan keras. Pemburu yang secara tidak sengaja menoleh ke arah yang dia tunjuk membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut melihat pemandangan di luar imajinasinya. Apa yang dilakukan untuk membuat monster berbentuk aneh itu tertanam di langit-langit ruang bawah tanah? Jika Anda menganggap bahwa bahan yang membentuk ruang bawah tanah sangat keras sehingga tidak dapat dibandingkan dengan gua biasa, maka ini benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Kuot, untungnya, kita sudah makan malam. Pada adegan di mana monster dibantai, wajah para pemburu yang relatif lemah berangsur-angsur menjadi pucat. Yang lebih mengejutkan adalah hanya butuh kurang dari 10 menit untuk mengubah monster di ruang bawah tanah teratas di level A menjadi tampilan ini. Pemburu wanita itu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Kuot, Hunter Seong Jinwoo, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang seperti itu. Dia sangat... Semakin Anda masuk lebih dalam, semakin banyak bukti kekerasan yang luar biasa tercermin sepenuhnya. Pemburu laki-laki lain sedang mengamati ruang bawah tanah. Dalam 5 tahun sebagai pemburu, itu adalah pertama kalinya dia melihat dinding di dalam penjara bawah tanah runtuh begitu berantakan. Pemburu laki-laki menggemakan kata-kata pemburu perempuan dan menjawab. Kuot, apa namanya ini? Sifat binatang di hatimu? Apakah ini namanya? Squat. Namun, Cha Hein, yang mendengarnya dari samping, menggelengkan kepalanya. Ini tidak dilakukan oleh Hunter Seong Jinwoo. Dia telah melihat Cheng Jinwoo dari dekat berkali-kali ketika dia bertarung, jadi dia bisa yakin. Seong Jinwoo yang dia kenal adalah seorang pemburu yang bisa menghadapi musuh dengan lebih bersih daripada orang lain. Seni. Pertama kali dia melihat Seong Jinwoo berkelahi, dia juga terpesona oleh kecantikan yang dihasilkan dari teknik halusnya yang berurutan. Pada kasus ini, 039, binatang pemanggil pemburu Seong Jinwoo dapat melakukan hal seperti itu, 039. Pada saat ini, memikirkan monster semut yang meraung dengan mulutnya yang bau, Cha Hei tiba-tiba merinding. Monster itu adalah puncak kekerasan. Cheng Jinwoo memberitahunya. Apa yang telah berubah pada monster panggilannya? Apa yang terjadi dengan End Warcraft? Rekan-rekan yang terkejut dengan jejak bel yang tertinggal di ruang bawah tanah tetap di tempatnya, dan Cha Hein dengan cepat berlari keluar untuk menyelesaikan keraguan ini. Namun, begitu dia keluar dari portal, Cheng Xiaoyu sudah menghilang. Mengapa begitu cepat? Cha Hein melihat sekeliling dan mengeluarkan suara tidak puas. Dia memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Seharusnya masih ada kesempatan. Dia menghela nafas pelan. Hei, dia bahkan tidak bisa menangkap kupu-kupu di depan matanya. Setelah tersenyum tipis, Cha Hein perlahan berbalik. Cheng Xiaoya melangkah ringan seperti kucing, dan dia diam-diam berjalan menuju ibunya yang sedang mencuci piring. Dentang-dentang-dentang. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar tidak mendengar suaranya, atau jika dia mendengarnya dan pura-pura tidak mendengarnya, Ibu Cheng tidak peduli dengan putrinya yang semakin dekat di belakangnya. Pada akhirnya, Cheng Xiaoya, yang begitu dekat hingga dia bisa mendengar suara nafas, memeluk ibunya sekaligus. Ibu. Tapi selama proses itu, ibu saya tidak menunjukkan ekspresi ketakutan, ujarnya ramah. Apakah gadis bayiku bosan? Yah, membosankan. Kakakku tidak kembali, dan ibuku juga tidak bermain denganku. Selama ibu tertidur di rumah sakit, Seong Jinwoo menggantikan ibu. Agar Cheng Xiaoya dapat berkonsentrasi pada studinya, Cheng Xiaoyu tidak hanya menghasilkan uang, ia juga mengontrak pekerjaan rumah. Demi keluarganya, Cheng Jinwoo melakukan yang terbaik. Saat menjadi kakak laki-laki Cheng Xiaoya, Cheng Xiaoyu juga orang tua dan teman-temannya. Karena itu, sang adik merindukan kakaknya yang akhir-akhir ini begitu sibuk sehingga sulit untuk lebih sering bertemu muka dengannya.
Meski wajah dan nama kakakku diketahui semua orang di seluruh negeri, tapi aku bahkan tidak bisa melihat wajah kakakku. Jadi apa gunanya? Merasa hampa karena ketidakhadiran kakaknya, dia menginginkan kenyamanan dari ibunya. Namun, senang memiliki ibu di sekitar. Cheng Xiaoya, yang membenamkan wajahnya di punggung ibunya, menunjukkan senyum bahagia. Meskipun ibu Cheng tidak bisa melihat ke belakang, dia juga menunjukkan ekspresi yang sama dengan Cheng Xiaoya. Dia mengambil kain kering dan menyeka peralatan makan dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Cheng Xiaoya, yang menempel di punggung ibunya seperti jangkrik, berkata, "Bu, ayo bergerak." Kata-kata putrinya membuat ibu Cheng segera berhenti, tetapi dia segera memulihkan senyumnya. "Sayangku, ingin pindah?" "Oke. Tapi apa yang bisa kulakukan? Ibu masih sangat menyukai rumah ini. Apa bagusnya apartemen tua ini?" Menghadapi keluhan Cheng Xiaoya, ibu Cheng hanya tersenyum dan melanjutkan dengan tangannya. Nyatanya, Cheng Xiaoya juga tahu alasan mengapa ibunya tidak mau meninggalkan apartemen tua ini. "Adikku telah mendapatkan uang yang tidak dapat disentuh oleh orang biasa seumur hidup, tetapi dia tetap membayar sewa untuk terus tinggal di sini. Ibu masih menunggu ayah yang hilang. Ibu menantikan fakta bahwa mungkin suatu hari ayah akan menemukannya di sini." Cheng Xiaoya hampir tidak memiliki ingatan tentang ayahnya, dan menunggu tidak berguna baginya. Namun sejak sang kakak mengetahui situasi tersebut dari ibunya, sang kakak tidak pernah menyinggung soal pindah lagi. Meski begitu, ibu tetap mencintai rumah itu. Kali ini ibunya masih berusaha membujuknya dengan ekspresi tenang, jadi Cheng Xiaoya berbalik dengan wajah marah. "Hai. Jangan marah padaku, aduh. Apa yang salah?" Cheng Xiaoya dikejutkan oleh seruan ibunya, dia dengan cepat menoleh, dan matanya bertemu dengan ekspresi ibunya yang benar-benar terlupakan. Ibu Cheng tiba-tiba teringat bahwa laporan cuaca mengatakan sepertinya akan turun hujan malam ini. "Putriku yang cantik, bisakah kamu membawakan binatu untukku?" Baru setelah itu ibuku memanggilku cantik. Meskipun Cheng Xiaoya sedikit marah, dia sepertinya tidak membenci kata-kata yang memujinya dengan indah. Dia bersenandung dan berjalan ke balkon tempat pakaian digantung. Selama ibunya pergi, dia sudah mengetahui pekerjaan rumah dengan sangat baik, dan Cheng Xiaoya sangat ahli dalam memasukkan pakaian ke dalam keranjang. Namun, setelah beberapa menit, tangannya yang dengan cepat mengambil pakaian itu tiba-tiba berhenti. Tanpa sadar, langit menjadi gelap. "Hah? Banyak awan gelap datang?" Cheng Xiaoya, yang secara tidak sengaja mengangkat kepalanya, melebarkan matanya. Dia sangat ketakutan sehingga keranjang berisi pakaian di tangannya jatuh ke tanah dengan jepretan. "Bu, ibu satu." Tangannya berkeringat. Wu Zhenze menatap telapak tangannya yang sudah basah. Dia yang telah menjadi ketua Wu Zhenze menyeka tangannya dengan celana polos. "Berapa lama terakhir kali Anda segugup ini? Lebih baik pergi ke port teleportasi sebelum ruang bawah tanah retak, yang akan membuatmu merasa lebih nyaman." "Jangan gugup, Ketua Wu Zhenze." Pejabat senior pemerintah yang memanggil Wu Zhenze ke kediaman presiden menunjukkan senyum manis. Orang-orang yang akan melihat presiden negara sangat gugup, bagaimana mungkin bisa berdialog dengan baik. Meskipun kita dapat sepenuhnya memahami perasaan Wu Zhenze yang sangat terbebani di usia yang begitu muda, para pejabat senior yang mengundangnya masih berharap dia tidak akan bepergian. Merasa kasihan. Wu Zhenze mengangguk dengan senyum yang agak kaku. Untuk menyemangatinya, pejabat senior itu menepuk punggung tangannya 2 kali. Segera setelah itu, pintu kamar lain dibuka. Kedua pria yang sedang menunggu masuk dengan rombongan. "Presiden? Presiden?" Wu Zhenze dan para pejabat senior berdiri dari kursi mereka pada saat bersamaan. "Oh, kamu bisa duduk dimanapun kamu mau." "Tidak apa-apa. Sepertinya tidak ada orang di sini." Presiden Kim Yung-chol meredakan suasana tegang dengan lelucon ringan, lalu duduk di kursinya. Tatapan presiden beralih ke Wu Zhenze. "Baru-baru ini, Anda sangat sibuk dengan pekerjaan asosiasi, Presiden Wu?" Tidak. Meskipun dia mengatakan tidak, lingkaran hitam di bawah mata Wu Zhenze terus membesar dari hari ke hari. Bagaimana Gao Jianli, mantan presiden asosiasi, menggunakan tubuhnya yang sakit untuk mencerna tugas-tugas ini? Setelah ketua Gao Jianli meninggal dunia, Wu Zhenze yang mengambil alih, menghormatinya secara bertahap. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Piece out and bye-bye.